خصوصا لا حظر في شيء شيئا قبل السلام ولا حظر لنا في شيء نفع الله بعلومهم في الدارين ونخص خصوصا لا حظر بجنب وشر وصالح بجنب ونضح تعالي درجاتهم بالجنة ويعلم عليهم درجاتهم وصلاتهم ونوارهم وعلمهم ونفحاتهم وبركاتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ذنوبنا وللمؤمنين والمؤمنين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى umur dunia waddin wassalatu wassalamu semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan alam paduka yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang terhormat segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Fauzan beserta jamaah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini usai daripada melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kita melanjutkan kajian rutinitas di mana pada kesempatan ini saya diberikan kepercayaan untuk membuka kitab Safinatul Najah. Mudah-mudahan sebagai pembekalan walaupun dasar ilmunya, karena kadang kita dalam menggali atau menggapai sebuah ilmu itu selalu ingin yang tinggi gitu. Maka kalau yang dasarnya keropos mudah rapuh, mudah roboh gitu. Kalau bangunan saja harus kuat pondasinya, maka ibadah pun harus kuat pondasinya. Amaliah-amaliah dasar yang sebelumnya kita kaji pasal demi pasal tentang fardu, rukun atau syarat tayamum, kemudian yang lainnya. Pada malam hari ini kita buka satu pasal yang menjelaskan tentang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bermula ini satu pasal an-najasat, bermula macam-macam najis. Salah satu itu ada 3. Mughallazatun, pertama najis mughallazah, wa mukhaffafatun, dan kedua najis mukhaffafah, wa mutawassitatun, dan ketiga najis mutawassithah. Apa yang dimaksud dari najis mughallazah? Al-mughallazatu, bermula najis mughallazah, najasatul kalbi, yaitu najisnya anjing, wal khinziri, dan babi. Biasa aja bilang babinya, biasa aja. Yang masuk dalam kategori najis mughallazah yaitu najisnya anjing dan babi. Wa far'i ahadihima, dan yang terlahir dari salah satu keduanya. Mau lahir dari anjing mau lahir berkaitan dengan adanya tetangga kita mungkin yang memelihara anjing. Itu pada prinsipnya kalau disikapi dengan hukum mutlak najis itu. Lantas bagaimana? Itu saking najisnya nggak mau disentuh, ketika ketemu anjing ada yang lari duluan, dikira lari nggak dikejar, ternyata dikejar semakin kencang sama anjing. Itu. Wa far'i ahadihima, dan yang terlahir atau yang dibawa oleh salah satu keduanya. Itu yang masuk ke dalam kategori najis mughallazah, najis yang
paling berat gitu. Wal mukhaffafatu dan bermula najis mukhaffafah baul sobiyi yaitu kencingnya anak laki-laki alladzi lam yut'am yang tidak diberi makan ghairul labani selain air susu ibunya, selain ASI. Walam yablugil haulaini dan bayi tersebut usianya belum sampai kepada haulain 2 tahun. Yang usianya di bawah 2 tahun itu masuk ke dalam najis mukhaffafah. Najis yang ringan, dianggapnya ringan. Dan cara membersihkannya nanti ada pada pasal berikutnya. Wal mutawassitatu dan yang ketiga najis mutawassithah. Bermula najis mutawassithah sairun najasati yaitu seluruh jenis najis. Selanjutnya paslun bermula ini satu pasal al-mughallaghatu bermula najis mughallaghah. Tathuru itu bisa disucikan bisa dighusalatin dengan 7 kali basuhan. Ba'da izalati ainiha setelah menghilangkan zatnya. Ihdahunna salah satu di antara caranya biturobin dengan menggunakan tanah. Yang berkaitan dengan najis mughallaghah salah satu di antaranya dijilat, disentuh atau digigit seekor anjing. Cara mensucikannya adalah bisa dari ghusalatin dengan 7 kali basuhan, dengan 7 kali mencuci. Ba'da izalati ainiha setelah hilang zatnya. Kalau dijilat berarti ada lendir. Lendir itu yang bisa dilihat itu zatnya. Setelah menghilangkan zatnya, maka cara mensucikannya yang lain adalah dengan menggunakan tanah yang suci sebanyak 7 kali. Misalkan tangan kita dijilat, dihilangkan dulu zatnya, lendir-lendirnya. Atau kalau digigit jadi luka, lukanya dibersihin dulu. Dibasuh pakai air, dibasuh pakai alkohol. Apakah harus pakai tanah juga? Nanti lukanya bagaimana? Infeksi atau tidak? Itu kalau seandainya digigit. Itu dibersihkan sebersih mungkin menggunakan tanahnya, tanah yang sudah yang sudah dicampur dengan air yang bisa dibersihkan di akhirnya. Apanya dibilas ya, nanti dibilas sampai bersih. Itu. Atau babi sama. Nah, kedua najis ini semuanya najis, mulai dari bulunya, kulitnya, dagingnya sampai ke tulang-tulangnya najis. Itu sampai ke tulang-tulangnya najis. Makanya sesekali kalau kena gesekan aja kita harus itu dibasuh, kalau bisa dibasuh gitu. Karena bagian daripada najis mughallaghah gitu. Nah, begini kemudian bagaimana cara menyikapinya ini banyak bahkan yang sering mengadukan katanya, waduh Pak Ustadz katanya tetangga saya melihara anjing. Tapi dia muslim katanya gitu. Kalau dia bisa menjaga kesucian, nilai-nilai kesuciannya nggak jadi masalah. Kalau mengganggu ketentraman lingkungan, bisa dilaporin sama Pak RW, Pak RW mana Pak RW? Itu. Kalau mengganggu keberadaannya, mengganggu lingkungan, bisa dilaporkan ke Pak RW, nanti bisa ditindak. Gitu. Bagaimana seharusnya? Kalau mau memelihara yang sifatnya kalau tidak mau mengganggu keharmonisan tetangga, lingkungan, gitu. Maka setidaknya anjing-anjingnya di kandang digembok, gitu. Jangan dikasih liar. Giliran anjingnya dikasih liar, lepas, diracunin, nyalahin orang, bikin ribut, bikin rusuh. Udah bawa-bawa najis, bikin rusuh lagi. Itu bisa jadi biang najis yang begitu. Itu, iya. Gudang najis dia melihara gitu urusannya. Maka himbauan kepada yang memang walaupun najis diperbolehkan, tidak jadi masalah memelihara, silakan, tapi harus menjaga norma-norma kesucian dalam syariat Islam itu, karena anjing masuk ke dalam salah satu kategori najis mughallaghah yang berat hukumnya, dan proses pensuciannya pun harus 7 kali, enggak sekali gitu.
dengan tanah pula itu. Bukan kita nggak seneng ini, kadang ya emang takut juga sih sama anjing gitu, sama takut juga sama anjing. Takutnya satu karena memang sumber najis, kedua takut digigit. Yang namanya digigit kan sakit. Gitu. Padahal ada ilmunya, kalau ketemu anjing katanya jangan lari, jongkok. Gitu. Kebanyakan lari, ngibrit takut. Gitu. Makin lari makin dikejar kalau sama anjing. Itu susah diingetinnya. Gitu. Ya anjing gimana mau diingetin saat wal muhaffafat itu berkaitan dengan najis mughallazo. Itu selama yang keterkaitan dengan anjing dan babi, cara mensucikannya itu adalah dengan 7 kali basuhan dengan menggunakan tanah. Syarat pertamanya adalah menghilangkan zatnya. Wal muhaffafatu, dan bermula najis muhaffafah tadhuru itu bisa suci birasyil ma'i dengan mengalirkan air. Alaiha, di atasnya, ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha, diiringi dengan proses cara menghilangkan zatnya. Najis muhaffafah itu najis yang terlihat zatnya, yang bisa dirasakan baunya. Itu najis muhaffafah, seperti tai ayam contoh kecilnya, yang biasanya sering banyak di masjid, di musola, di majlis. Kelihatan bentuk warnanya. Kalau tai ayam hitam apa merah, coklat apa putih. Ada yang lagi viral itu. Ada yang lagi viral itu, yang bikin YouTuber dicolek dikiranya coklat, pas taunya tai ayam. Dikiranya coklat, taunya tai ayam. Gitu. Sama. Cara pertama adalah menghilangkan zatnya. Kalau dia ada zatnya, misalkan sebesar inilah, sebesar tutup botol tai ayam. Ini merbot penting nih Wasani. Kalau ada tai ayam, cara ngebersihinnya. Ini misalkan zatnya tai ayam. Dihilangkan dulu. Minimal 2 sampai 3 kali maksimal. Dihilangkan zatnya. Nah, dibersihin pakai kain atau pakai tisu. Pertama hilang zatnya. Yang kedua yang harus hilang adalah baunya. Zat, warna udah hilang, baunya berarti kudu dicium dulu Pak Ustaz. Berarti kudu dicium dulu rasanya. Mana rasanya? Rasanya kemana rasanya? Gitu. Nah, udah hilang 2. Yang ketiga basuhan terakhir dilap sama kain atau tisu yang bersih. Gitu. Kalau yakin sudah bersih. Itu yang tadinya suci kembali suci. Itu najis muhaffafah. Itu najis muhaffafah yang ringan. Kemudian setelah proses najis muhaffafah cara pembersihannya, yang terakhir yang ketiga wal mutawassitatu adalah najis mutawassito, pertengahan. Tanqosimu, najis mutawassito terbagi ala qismaini, 2 bagian. Ainnya yang secara zatnya ainiyatin, pertama najis mutawassito ainiyah. Wa hukmiyatin, dan kedua najis mutawassito hukmiyah. Al-ainiyatu, yang dimaksud najis mutawassito ainiyah, allati laha laun wa rihun wa ta'mun, yang ada pada najis tersebut bentuk warnanya, baunya, ada rasanya juga. Fala budda, maka tidak boleh tidak, min izalati launiha, dari menghilangkan warnanya, warihiha, selanjutnya baunya, wa ta'miha, dan rasanya. Ini seperti tadi yang najis tadi yang tadi dijelaskan, salah satunya.
Yang pertama yang harus hilang warnanya atau zatnya. Yang kedua baunya, watoknya, dan tiga rasanya. Berarti kita harus tahu rasa dulu. Harus berpengalaman berarti yang najis yang satu ini. Rasanya pahit, asam, manis, asin. Nah, dicobain kayaknya gitu kan. Ya kalau harus secara letterlek kepada tekstual, ini proses yang harus ditempuh, memang ketentuannya seperti ini. Sebetulnya dengan 2 kali atau 3 kali istilahnya kita sudah yakin bersih dan suci, udah urusan membersihkan najis seperti itu gitu. Jadi seperti apa? Kalau kita menghukuminya terlalu jauh, mohon maaf. Salah satu contoh kita membersihkan kotoran ketika kita selesai buang hajat besar aja. Kalau ada yang syariat yang paling ini makan harus masuk ini jari ke lubang dubur itu kan sakit gitu. Gimana kalau yang punya penyakit ambeien gitu, yang ada malah nanti gitu, bukannya sembuh malah tambah sakit, bengkak, akhirnya nggak bisa duduk gitu, repot urusannya. Maka saya pernah mempertanyakan kepada guru saya bagaimana menyikapi pernyataan dari salah satu hukum fikih yang berkaitan dengan membersihkan najis. Salah satu diantaranya adalah membersihkan kotoran ketika kita selesai buang air besar. Memang ada yang ngajarin harus ada yang itu tuh. Memang harus bersih katanya ke dalam sampai ke dalam. Minimal berapa nih? Satu sampai di sini masuk. Jadi dikorek gitu, set, dipancing. Pokoknya urusannya yang ambeien menolol aja udah. Gitu. Ya nggak harus begitu katanya gitu. 2 sampai 3 kali basuhan air 1 gayun, kalau kita yakin udah bersih, yakinin bersih gitu. Kecuali kalau kita punya penyakit ragu, tasyahak, nah romannya kagak bersih nih. Taunya bukan kotoran lagi, tapi koreng. Karena punya penyakit kadas gitu kan, penyakit suram. Misalkan begitu. Jadi sampai kepada yakin bersih, udah cukup gitu aja. Jadi nggak usah dipersulit dengan adanya pemahaman yang lebih mendalam. Kalau memang kita tidak bisa menjangkau, ikhtiar kita dari perkara yang paling dasar dalam membersihkan najis, insya Allah dihukumi sesuai dengan keyakinan kita. Yakin bersih 2-3 kali basuhan bersih. Jadi jangan dipersulit. Wal hukmiyatu, dan bermula najis, maka cukup bagimu jaryul ma'i alaiha, mengalirkan air di atas najis tersebut, yang di secara hukum najisnya tidak terlihat. Ada enggak? La launa wala riha wala to'ma, yaktika, enggak ada warnanya, enggak ada baunya, enggak ada rasanya juga. Nah, itu tadi kencing anak kecil yang belum usianya belum sampai 2 tahun, itu cukup dialirkan. Misalkan kain kita nih punya anak lagi gendong, dia tipis, kebetulan masih dalam asuhan ibu gitu. Belum ada yang dikonsumsi oleh anak tersebut selain daripada ASI, air susu ibunya. Bagaimana anak zaman sekarang kan enggak semuanya rata-rata dipakai ASI. Kadang baru lahir udah dikasih susu formula gitu biar cepat lari. Dikasihnya susu sapi gitu, makanya suara nangisnya kayak sapi mau dikorbanin gitu. Maka yang paling manfaat itu air susu ibu. Itu salah satunya. Najis yang tidak ada warnanya, tidak bau. Kalau anak yang belum mengkonsumsi apa-apa kecuali ASI ibunya, air susu ibunya, itu tidak ada warna, tidak ada bau, juga tidak ada rasa biasanya. Nah itu cukup jadi lumayan. Berbeda dengan bayi perempuan, karena yang dibahas bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan itu harus dicuci, itu minimal di air mengalir itu harus itu. Kalau bayi laki-laki mah cukup dipercikan kita ini air begitu, udah selesai. Tapi kalau bayi perempuan mah harus karena beda katanya zatnya, perempuan sama laki-laki beda ininya, gitu perempuan.
Nah itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam-macam najis ada 3. Pertama najis mughalladhah wa mukhaffafah, kedua najis mukhaffafah wa mutawassithatun, ketiga najis mutawassithah. Yang berkaitan dengan najis mughalladhah bisa disucikan dengan 7 kali basuhan ba'da izalati ainiha, setelah menghilangkan zatnya, ihdahunna biturabin, salah satu di antaranya, atau yang masuk ke dalam kategori najis mughalladhah yang berkenaan dengan binatang, anjing dan babi, itu harus dengan menggunakan debu atau tanah yang suci. Wal mukhaffafatu takfuru bi rasyil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha. Najis mukhaffafah yang dianggap ringan yang bisa disucikan hanya. Wal mutawassitatu, najis mutawassithah terbagi kepada 2, yaitu ainiyah dan najis hukmiyah. Ainiyah yang dihukumi najis karena ada warna, bau dan rasanya. Itu. Kalau hukmiyah tidak ada warna, tidak ada bau, tidak ada rasa, najis tersebut cukup dengan cara membersihkan air. Sudah cukup bisa mensucikan yang suatu anggota badan yang terkena najis dari salah satu anggota badan kita. Dalam menyikapi ini tentunya halnya dianggap banyak yang sepele, terlebih lagi dalam ketika ini bahkan kita sering banyak melakukan kekeliruan. Ada lagi yang bertanya, bagaimana kalau misalkan udah kering, itu masih dihukumi najis atau tidak? Kalau kering itu, kalau udah kering, yang tersisa itu cuman ada berarti warna, zat, tidak ada bau, tidak ada rasa. Biasanya udah bersamaan dengan ini, berbaur dengan debu, sama. Itu jumhur ulama mengatakan bahwa kalau najis mukhaffafah tersebut ketika sudah kering maka tidak dihukumi najis. Itu kecuali yang masih basah-basah, itu perlu dibersihkan prosesnya. Pasal selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Paslun, bermula ini satu pasal. Aqallul haidi yaumun wa lailatun. Aqallul haidi, bermula paling sedikitnya haid. Ini buat perempuan. Tapi bagi kita sebagai laki-laki dalam berumah tangga, sebagai imam atau pemimpin, itu perlu tahu untuk mengingatkan kita punya istri, kalau punya anak perempuan di usia berapa dan berapa lama biasanya haid itu terjadi. Yaumun wa lailatun, aqallul haidi, bermula paling sedikitnya haid, yaumun wa lailatun, itu 1 hari 1 malam. Wa ghalibuhu, dan biasanya terjadi haid sittun aw sab'un, 6 sampai 7 hari. Wa aktsaruhu, dan bermula paling banyaknya haid 15 yaum. Wa ghalibuhu, dan bermula kebiasaannya haid 24 yauman, 24 hari. Aw salasatu wa ishruna yauman, atau 23 hari. Wala hadda li aktsarihi, dan tidak ada batasan untuk banyaknya. Aqallun nifasi, bermula paling sedikitnya nifas majjatun wa ghalibuhu arba'ina yauman wa aktsaruhu sittuna yauman, paling sedikitnya nifas majjatun itu cek bahasa Sunda nama sagejretan. 1 kali kalau sagejretan bahasa Indonesianya? Ya, seketika itu gitu. Bahasa Indonesianya sagejretan. Jadi ketika jatuh seketika itu, pas itu setelah melahirkan. Wa aksaruhu, paling banyaknya situna yauman, itu 60 hari. Jadi bisa diperhatikan. Kalau anak perempuan biasanya di usia 9 tahun, 11 tahun. Minimal di usia 9 tahun itu ada yang udah haid kalau anak perempuan. Usia 9 tahun. Biasanya kalau pertama kali kaget.
Kalau nggak nanya ke bapaknya, nanya ke ibunya. Biasanya cenderung ke ibunya. Maka harus memahami ketika istilahnya anak kaget, oh ya ini yang dinamakan head. Nah, kamu berarti sudah dewasa. Kami sudah balighoh gitu kan, sudah sampai di puncak kedewasaan gitu. Kita terangkan. Nanti sampai kapan? Kalau yang paling sedikit berarti yaumun walailatun gitu. Satu hari satu malam. Setelah satu hari satu malam diperiksa lagi, masih enggak nak? Enggak. Berarti ayo kembali kepada aktivitas kita. Karena rusuk keringanan bagi perempuan yang haid kan tidak dianjurkan untuk mendirikan sholat atau membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Itu balik lagi aktivitas. Jadi perlu pengontrolan. Nah, kita sebagai laki-laki betul-betul harus mengontrol. Baik istri ataupun kita punya anak perempuan harus betul-betul dikontrol masa-masa haidnya. Kalau seandainya berkelanjutan, ternyata tidak ada satu hari satu malam, waghalibuhu sittun aw sab'un. Kebiasaannya 6 sampai 7 hari. 6 sampai 7 hari 7 malam. Kalau mau lebih pelik lagi, kalau mau lebih ikhtiar lagi, kalau mau lebih hati-hati lagi, itu diperhitungkan sejak dirasa oleh perempuan keluar darah haid. Misalkan jam 12 siang. Artinya di 6 hari atau ke 7 harinya, atau 7 hari 7 malam. Gitu. Waktunya juga harus sama. Karena dikhawatirkan manakala sifatnya berlebihan dari ukuran waktu yang ditentukan dalam hukum fikih, itu bisa dikatakan darah istihadah atau apa gitu. Yang dikhawatirkan itu jadi penyakit, dari penyakit gitu, timbul darah itu dari penyakit. Kebiasaannya situn aw sabun. Oh, ternyata masih berlanjut. Nah, mungkin nanti 6 sampai 7 hari kamu selesai bersih lagi. Tuh diajak, punya kewajiban kita ngajarin nanti abdas, adus, mandi besar gitu. Situn aw sabun. Wah, 15 hari masih berkelanjutan, wa ghalibuhu arba'atu wa ishruna yauman. Gitu. Sampai ke 24 hari. Au salatu wa isruna yauman, atau 23 hari, di hari ke-23-nya. Wala hadda li aksarihi, dan tidak ada batasan untuk banyaknya. Dalam hal ini banyaknya darah haid yang keluar di masa-masa 1 hari 1 malam, 6 sampai 1 minggu sampai 7 hari, atau 15 hari, atau 23 sampai dengan 24 hari. Itu kalau berlebihan dari waktu ketentuan yang ada, maka wajib mempertanyakan kepada ahlinya, bidan atau dokter, kok saya haidnya berkelanjutan gitu kan. Kalau ketentuan hukum fikih kebanyakan atau biasanya di hitungan ini gitu. Tunggu, ada yang dikhawatirkan itu keluar daripada darah penyakit yang ada di dalam organ tubuh perempuan. Seperti itu. Kemudian aqallun nifas, paling sedikitnya nifas bagi wanita yang setelah melahirkan majjatun hari, berarti 2 bulan. Itu yang berkaitan dengan haid yang berlaku bagi perempuan. Terakhir paslun, bermula ini satu pasal a'darus sholati, bermula ujur-ujurnya sholat. Isnani, itu ada 2. An-naum, pertama tidur. Wan nisyanu, dan kedua lupa. Ujur sholat artinya dimaklum bagi orang yang tinggal sholat saat ketika tidur. Wan nisyanu, dan kedua lupa. Lupa yang tidak disengaja. Biasanya sholat isya, kita kalau udah kelewat waktu, udah sholat belum ya tadi gitu. Hikmahnya berjamaah, makanya kita ingat, pasti dikasih ingatan, oh udah tadi di Masjid Jami Al-Fauzan. Kalau misalkan pas azan berkumandang atau udah iqomah sholat sudah didirikan, kita masih santai-santai itu di emperan masjid atau jauh di luar emperan masjid, itu biasanya dikasih penyakit lupa. Itu lupa udah salat apa belum ya, udah salat apa belum ya gitu. Insya Allah kalau yang berjamaah pasti dikasih ingat, oh iya udah tadi di Masjid Jami Al-Fauzan. Kalau sekarang udah belum, sekarang mah belum masuk, masih ngaji gitu, belum masuk waktu isya. Sekarang belum itu.
An-naumu yang tidur. Maka kalau yang tidur melewati batas-batas waktu sholat, wajib mengkodok. Itu mengkodok, wajib mengkodok. Karena contoh begini, kebanyakan yang tidur malam bangun siang, subuh biasanya yang kebablasan. Dalam satu riwayat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laisat tafritun fin naum. Artinya, yang kewajiban mengkodok itu ada salah satu kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam usai dari perang Badar bersamaan dengan para sahabat ketika itu, karena semuanya dalam keadaan lelah, satu sahabat diminta untuk berjaga, artinya untuk membangunkan, dijadikan sebagai alarm sahabat untuk membangunkan pas waktu subuh. Ternyata yang jaganya, yang rondanya juga karena lelah dia ikut tidur. Ketika terbangun bergegas langsung mendirikan. Nah, itu salah satu yang dijadikan hujah wajib mengkodok sholat. Gitu. Laisa fin naumi tafritun, innama tafritu fil yaqdati. Bagaimana kalau tidurnya samar-samar ketika azan berkumandang, as-shalatu khairun minan naum. Kita mata udah melek tuh, udah kedengeran ke kuping, tidur lagi, pules, bangun jam 8 pagi, gitu. Itu tidak dimaksud kelalaian, gitu. Kalau mau secara saklek penghukumannya, gitu, hukumannya, maka itu udah termasuk lalai, kita dosa besar meninggalkan sholat, gitu. Kenapa sampai ada wajib mengkodok? Itu bagian dari salah satu ikhtiar, artinya kehati-hatian kita, kewaspadaan kita dalam menyikapi hukum syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau di perkampungan itu terbiasa dengan kalau seandainya meninggal itu ada bayar fidyah, itu menggadip kodok, puasa, sholatnya si fulan bin fulan. Itu juga bagian ikhtiar. Artinya dengan bersedekah, misalkan dengan beras, dikalikan seumur hidupnya itu, dari mulai usia balik, seberapa banyak dia meninggalkan sholat, itu hanya sebatas ikhtiar. Kalau mau kembali kepada hukum asal, la fidyata wala qada alis sholah. Itu dalam mazhabul arba ada pernyataan seperti itu. Tidak ada qada dan tidak ada fidyah bagi pelaksanaan sholat. Mengerikan. Kalau tidak ada qada dan tidak ada sholat, berarti umat Rasulullah ini lebih banyak yang berdosanya ketimbang yang membawa pahala dan ganjaran ibadah nanti untuk persaksian di hadapan Allah dan Rasulnya. Itu. Ikhtiar itu kehati-hatian, ya Allah, kita menyadarin, usai dari kita timbul kesadaran diri, kesadaran hati kita, maka kita tidak mau mengulangi dari tinggalnya sholat kita ini kodok lagi, gitu. Selesai sholat maghrib kita sholat lagi kodok, karena kemarin saya ketinggalan sholat maghrib, misalkan begitu, karena tertidur, gitu. Yang tidak dirasa, terlebih lagi yang dirasa-rasa, gitu. Yang dirasa itu paling banyak. Nah, kalau kita perhitungkan aja seumur hidup kita, berapa tahun kita mendirikan sholat, berapa tahun dengan kita tidak mendirikan sholat, banyakan yang enggak, gitu. Jangankan kita yang masih awam, sekelas Ustadz Kiai aja masih pakai itu. Karena apa? Khawatir, rasa takut, gitu. Barangkali ada kekurangan, gitu. Jauh daripada nilai kesempurnaan ibadah kita kepada Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka syariat-syariat ikhtiar itu dipakai sama kita, gitu. Ya Allah, mudah-mudahan kalau kata ada kekurangan, gitu, mungkin bisa menambal kebocoran amal ibadah kita. Gak ada yang sempurna, baik dalam ibadah mahdoh ataupun ibadah ghair mahdoh. Kita sebagai makhluk, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang sempurna kecuali kita bersama-sama satu dengan yang lain saling mengisi kekurangan dan kelebihan. Itu hal ihwal dalam menghukumi suatu hukum, ketika kita menghukumi atau menyikapi orang-orang di sekitar kita,
dalam konsep kebersamaan, dalam kemasan kita dalam pelaksanaan berjamaah, misalkan ada kekurangan, jangan hanya bisa komplain kita. Gitu. Misalkan suka ada nih, karena zaman sekarang udah zaman buka-bukaan, makanya nikmat ibadah itu jarang dapat kita rasain, jarang gitu. Kadang kebanyakan orang disalahartikan karena berjamaah merasa risih, dia merasa tenang dengan sendiri ibadah sholat di rumah gitu. Kenapa risihnya? Karena hati dan pikirannya kadang mudah menghukumi orang tapi tidak bisa menghukumi diri sendiri. Contoh, misalkan bacaan imam, tajwid atau makhorijul hurufnya salah, ditegur sama makmum. Itu negurnya bukan secara langsung, secara tidak langsung di belakang orang yang melakukan kesalahan. Gitu. Itu kan jadi penyakit juga, hasud. Bisa dikata iri atau bisa dikata dengki. Kalau mau mengingatkan sama orangnya langsung. Nah, bagaimana cara menyempurnakannya? Bagaimana kita menyikapi situasi kondisi yang terjadi sekarang ini? Ini banyak terjadi, bukan hanya di masjid ini, di beberapa masjid mungkin sudah suatu hal yang lumrah. Tapi jangan terlalu dijadikan polemik sehingga menjadikan kita tidak mau berjamaah. Kita merasa risih berjamaah. Dalam kebersamaan itu tadi salah satu fungsinya adalah untuk menyempurnakan satu dengan yang lainnya. Karena di antara kita tidak ada yang sempurna. Saling mengingatkan itu lebih baik secara langsung daripada secara tidak langsung. Kita ini nih nogor orang. Salah tuh si fulan gitu. Bukan nama orangnya langsung yang melakukan kesalahan, tapi kita ngomong orang banyak. Apa itu nggak jadi aib? Apa itu nggak jadi celah? Itu jadi aib, jadi celah. Kalau mau mengingatkan, tolong sambil sharing, Pak Ustadz, mohon maaf tadi materi yang disampaikan saya ada sedikit mengganjal. Kalau misalkan sudah pernah menggali keilmuan yang sama, saya mau sedikit sharing. Ada yang sedikit mengganjal yang tadi disampaikan Pak Ustadz ya, kurang ngena gitu. Entah itu dari pemahaman saya yang salah ketika ngaji, gitu. Menurut pemahaman saya seperti ini, gitu. Itu sharing secara langsung, face to face, gitu. Pendekatan personal. Nah, sekarang yang sering salah kaprah itu kita cara menyikapinya, menghukuminya itu kepada orang banyak sehingga itu menjadi celah. Gitu, Pak. Mohon maaf gitu. Nah, kita tetap dalam kebersamaan itu berjamaah. Kalau memang didahului dengan orang-orang yang jauh kemampuannya di bawah kita, mereka lebih dulu. Contoh, saya mengerti, saya paham, tapi saya datang terlambat. Yang mengimaminya kebetulan dia punya lidah, punya lisan latah atau balelok, nggak fasih. Itu kan nggak semuanya sempurna. Lisan kita aja beda-beda, suara kita beda-beda. Gitu. Kita memakluminya dari mana? Gitu. Kemudian kita terlambat menjadi makmum masbuk. Gitu. Kita mendengar kesalahannya. Itu cukup rasa kita dengan Allah. Itu menyikapinya, ya Allah, gitu kan. Kita sempurnakan dengan bacaan kita. Gitu. Kan ada pahala berjamaah itu 27 derajat. Barangkali salah satu di antara sekian banyak keutamaannya dari 27 tersebut itu untuk menggugurkan kesalahan baik yang ada pada imam ataupun pada makmum jamaah. Ya sekarang kenapa masjid sepi, majelis sepi, itu pondok sepi? Karena rasa udah dibuka. Ternyata ayat yang sering saya sampaikan, falamma nasuma dzukirubih fatahna alaihim abwaaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idahum mublisun. Jadi memang ada keterangan dalam ayat tersebut dijelaskan tentang ayat istidraj. Allah sudah membuka cakrawala melalui kecanggihan teknologi. Itu media sosial. Ternyata tidak hanya itu. Bukan hanya cakrawala angkasa, tapi cakrawala yang ada di dalam jiwa kita pun dengan sama. Makanya serba salah. Nanti penyakit di akhir zaman kan salah satu di antaranya begitu. Udah tidak ada lagi kenyamanan. Boro-boro mau peduli sama orang lain, sama saudara sendiri. Bodoh amat. Itu karep dewek dia mah. Diingetin udah gitu kan. Jadi nggak ada keharmonisan gitu. Lebih cenderung saling menghakimi, saling menghujat, saling memfitnah. Itu jadi timbul penyakit-penyakit. Wah, penyakit
kita kaji keilmuan. Ada yang diperbolehkan meringankan, kita diperbolehkan taklim kalau kita mengetahui ilmunya. Yang tidak diperbolehkan, kita ikut-ikutan tapi tidak tahu dasar hukumnya, tidak tahu dari Al-Qur'annya, tidak tahu dari hadisnya, atau kita ketidaktahuan kita terhadap Al-Quran dan hadis, tapi ada guru yang memang mengajarkan, sandaran kita hanya kepada guru cukup. Itu jadi hujah kan? Yang tidak diperbolehkan itu kita membuat hukum dan aturan sendiri di luar daripada syariatnya kan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah nanti kita sambung sampai pas sholat isya dengan obrolan yang sudah memasuki waktu isya. Sama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan sedikit banyak yang saya sampaikan pada kesempatan ini dapat memberikan pembelajaran, menjadi bermanfaat, membawa nilai-nilai keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, baik untuk pribadi saya sendiri ataupun jamaah pada umumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika min syarri kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min du'ain la yusma' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa na'udzu bika min haula'il arba'. Sallallahu alaihi wasallam.